Iya. Shalom. Ada sukacita sore hari ini, amin. Lambaikan tangan kita. Iya, puji Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri semua. Kita akan mulaikan ibadah Natal Bamak malam hari ini. Saya mengundang Ibu Pendeta Mika untuk maju ke depan untuk berdoa. Mari kita berdoa, kita satukan hati, biar kehadiran Tuhan ada di tengah kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Raja damai. Sore hari ini, kami seluruh anggota gereja-gereja yang ada di Bondowoso, yang terhimpun di dalam satu badan, yaitu Bamak. Hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, keluarga besar GBI Rock. Kami datang, kami mau nyatukan hati kami Tuhan. Kami datang untuk menyembah Engkau. Engkau Allah. Engkau Allah yang lahir. Engkau Yesus Kristus yang lahir bagi kami. Dan kami rindu, kami merayakan. Dan karena ini adalah Natal Kristus, hadirlah Tuhan di tengah persekutuan ibadah kami malam hari ini. Tidak ada kuasa lain, hanya ada kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah ini ada dalam kendalinya Tuhan. Pengurapan Allah terjadi atas pemimpin pujian, semua pelayan altar, pemain musik, semua kami yang hadir. Ada pengurapan dan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya kami kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya untukmu, hanya bagimu, hanya olehmu Bapa. Ini doa kami. Kami buka ibadah Natal Bamak sore hari ini dengan mengucap syukur di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Raja kemuliaan. Engkau Allah yang perkasa. Engkau Bapa yang kekal. Engkau Raja damai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mulia, sembah Raja mulia.
sebagai Tuhan, Kau sebagai Raja yang memerintah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur anugerah-Mu luar biasa. Anugerah-Mu sempurna bagi kami. Anugerah-Mu kekal bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah. Kami datang mau menyembah. Kami mau meninggikan Engkau Raja kemuliaan. Kami mau meninggikan Engkau Raja damai. Haleluya. Oh come let us adore. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him Christ. Oh come.
Engkau, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau siap memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang siap memuji Tuhan, berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Avenu shalom. Aleluya. Avenu shalom. Aleluya. Avenu shalom. Aleluya. Avenu shalom. 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 Aleluya. Avenu shalom.
diberitakan dari pulau-pulau dan benua. Amin. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Tinggi-tinggi dalam surga Engkau Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga menghadapan penebus. Gloria in excelsis sebab telah lahir bagi kita satu pengharapan yang baru buat kita. Amin. Haleluya, dia hadir untuk memberikan pengharapan baru buat kita. Telah lahir bagi umat manusia terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sang Juru Selamat, Dia pembawa sejahtera. Sang Juru Selamat, Dia memerintah selamanya. Penasehat ajar, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajar, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Terang dunia telah lahir. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sang Juru Selamat, Dia pembawa sejahtera. Sang Juru Selamat, Dia memerintah selamanya. Penasehat ajar, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau lahir dalam setiap kehidupan kami. Kau lahir dalam setiap pribadi kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Terima kasih Yesus. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari sambut Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Juru Selamat dunia. Penasihat ajaib. Mari saya undang kita bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan hari ini dengan penuh pengucapan syukur Tuhan. Bapa yang kekal, Raja damai,
Raja damai. Sambutlah dia. Sambutlah dia. Yesus Tuhan Juru Selamat. Amin, haleluya. Mari sekali lagi katakan penasihat ajaib. Penasihat ajaib. Ya, Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Haleluya, amin. Raja damai, sambutlah, oh, Yesus Tuhan. Haleluya. Katakan Juru Selamat, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Sekali lagi katakan Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Mari saya minta beritakan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Terima kasih buat hari ini dan kesempatan dalam Natal bersama Bamak. Hari ini dengan banyak gereja Tuhan di tempat ini. Satu hal yang kami rindukan adalah kami berjumpa dengan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya pujian dan penyembahan membawa kami menikmati hadirat Tuhan. Dan ketika hadirat Tuhan dicurahkan, kami dijamah, kami diubahkan, kami dipulihkan Tuhan. Dan kami dikuatkan. Terima kasih. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu yang adalah makanan rohani kami. Kami tahu firman-Mu Tuhan akan membawa kami untuk lebih lagi mencintai Tuhan. Lebih kreatif lagi. Lebih Bapa melihat mujizat demi mujizat yang besar terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Kami siapkan hati pendengaran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Sebelum duduk berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Para hamba-hamba Tuhan dan juga Bapak Ibu jemaat semuanya. Wow. Saya sebelumnya berterima kasih dengan pengurus Bamak, ketua, ya, bendahara, sekretaris, pengurus inti ya, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang mempercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena tradisinya kalau tuan rumah ketempatan, jadi yang khotbah itu ya tuan rumah katanya saudara ya. Terima kasih semuanya. Baik, Bapak Ibu, saya melihat bahwa tema yang diberikan kemarin beberapa waktu lalu Pak Jeffrey bilang, Pak temanya seperti ini. Ya saya bacakan, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah Pak Jeffrey bilang saudara bahwa bisa bebas Pak. Tapi saya merasa bertanggung jawab begini saudara. Saya harus sampaikan apa yang menjadi tema nasional. Dan ini saya lihat juga tema seluruh Indonesia ya. Dan tema ini boleh sampai di Bondowoso luar biasa sekali saudara ya. Walaupun kota kecil saudara. Tapi kota kecil saudara tadi lihat ya. Kami ada gaun seperti itu. Bertemakan tempat di mana Yesus lahir dan juga Yesus dibesarkan. Yaitu Nazaret ya. Jadi jangan heran, oh kok penampilannya seperti itu, karena kami berusaha menjiwai saudara untuk apa yang telah Tuhan kerjakan. Ya, baik saudara. Pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Saya baca dan renungkan ini saudara, bahwa ini berkaitan dengan satu perikop ya, yang judulnya orang-orang Majus dari timur. Jadi saya harus membaca semuanya supaya saudara dan saya mengerti apa maksud daripada tema ini. Saya akan bacakan buat saudara dengan cepat. Demikian firman Tuhan. Matius pasal 2 ya, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus lahir di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah
ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, tanah Yudea. Dan demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukan yang terkecil di antara mereka, yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah mereka dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, ini kata Herodes, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, yaitu orang Majus ini, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, kita baca sama-sama ayat ini yang terakhir ya, 2-3. Maka pulanglah mereka ke negerinya lalu melalui jalan lain. Saudara, jadi kalau kita lihat bagaimana kisah ini begitu sangat-sangat menarik gitu saudara. Karena apa? Karena Yesus yang lahir ini memikat atau terlihat saudara dengan orang-orang Majus. Jadi bukan orang sekitar. Nah kalau saudara lihat orang-orang Majus ini saudara, itu letaknya jauh sekali. Ya, sekitaran daerah Persia ya, atau Babilonia saudara. Jadi sangat jauh. Bayangkan saudara, dulu belum ada kendaraan. Ya, yang punya kecepatan tinggi mungkin ya, kalau saudara lihat mereka ini berkendara onta saudara ya. Nah saudara yang kasih Tuhan, jadi kita melihat bagaimana Yesus yang lahir itu saudara membawa kabar kepada banyak orang. Bukan hanya kepada orang-orang Israel, tetapi gembala dan juga orang-orang Majus datang untuk sujud menyembah dia. Nanti saya akan bagikan 4 hal yang saya dapatkan dari tema ini saudara. Namun sebelumnya kita akan lihat bersama-sama. Iya, saya balik dulu. Mohon dibantu balik ya. Nah, siapakah orang Majus itu? Orang Majus itu dalam bahasa Latin yang saya temukan saudara ya, magus atau orang bijak. Juga berarti raja-raja dari timur, sering dianggap sebagai orang kerajaan Media. Mungkin pendeta, ya pendetanya mereka ya, dari atau mungkin orang-orang yang mengenal astrologi dan Persia kuno. Nah, tidak disebutkan memang saudara jumlah orang Majus yang menyembah bayi Yesus waktu itu. Selain itu juga tidak ada disebut jenis kelamin maupun nama-nama mereka. Saudara, ketika saudara melihat gambar-gambar ya di internet, dimanapun saudara mungkin melihat ada 3 onta gitu ya, yang mengendarai yang dikendari oleh 3 orang. Sebenarnya saudara, kalau saudara lihat banyak penafsiran itu berbeda-beda gitu ya. Jadi bukan hanya 3 orang sebenarnya. Saya yakin saudara, raja-raja ini kan harus dikawal dong tentunya. Harus ada pengikutnya, harus membawa persediaan. Jadi rombongannya banyak, bukan 3 orang. Ya, itu yang saya pahami. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat bagaimana orang-orang Majus ini saudara datang dari tempat yang jauh untuk menyembah Yesus, dan dalam perjalanan mereka saudara, mereka harus melalui Herodes, sebab Herodes menjadi penguasa waktu itu di Israel. Dan apa yang terjadi saudara, Herodes tidak suka dengan kelahiran Yesus. Karena apa saudara? Dia menjadi orang yang insecure istilahnya ya, merasa tidak aman. Oh, ada raja baru, nanti saya tersaingi. Dan kemudian tiba-tiba saja mungkin dia turun tahta saudara. Itu yang ada dalam pandangan Herodes. Sehingga waktu itu saudara terjadi peristiwa yang sangat mencekam sekali. Banyak bayi-bayi dibunuh, terutama anak sulung saudara. Tapi puji Tuhan, Yusuf dan Maria diberikan hikmat oleh Tuhan untuk pindah ke Mesir waktu itu. Saudara yang kasih Tuhan, raja harus lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dan banyak orang saudara waktu itu untuk menghalang-halangi, bahkan ingin membunuh Yesus supaya raja itu tidak ada di dunia ini. Tapi saudara, kita melihat kebesaran Tuhan bahwa ada perlindungan yang Tuhan berikan.
kepada raja di atas segala raja. Demikian juga dengan hidup kita. Amin. Ketika saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada perlindungan khusus. Katakan teman sebelahnya, perlindungan khusus Tuhan berikan dalam hidupmu dan dalam keluargamu. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Wow, saudara yang kasih Tuhan, saya akan bagikan ya, apa yang kita dapat pelajari saudara, ya dari orang Majus ini. Karena begini saudara, ini istimewa sekali. Dia bukan orang Yahudi, dia bukan orang sekeliling, tapi orang yang letaknya jauh saudara. Bermil-mil jauhnya. Nah, saya cepat saja, saya bagikan begini saudara. Yang pertama yang saya dapatkan, belajar dari orang Majus, yaitu segala kemampuan dikerahkan untuk menyembah sang raja. Saya bacakan ayat yang tadi dalam Matius pasal 1 dan pasal 2 ayat 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Saya tebali di sana saudara dan bertanya-tanya. Kemudian di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, ada satu dorongan yang kuat saudara. Ketika ada berita dan kabar baik saudara, bahwa akan ada lahir, bahkan mungkin sudah lahir ya, Sang Juru Selamat saudara, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan berita itu saudara entah bagaimana saudara, sebab mereka ini kan orang-orang bijak. Ahli-ahli, mungkin konteks waktu itu peramal dan lain sebagainya. Ahli astronomi, raja-raja juga. Jadi orang-orang terpandang saudara. Entah bagaimana saudara kabar itu sampai melalui sebuah tanda yaitu bintang yang mereka melihat saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Mereka mau datang dan mengikut bintang yang menggiring mereka. Masuk ke Yerusalem. Masuk ke kota Bethlehem untuk datang menyembah Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, ini berarti begini saudara. Bahwa mereka mengerahkan segala kemampuan untuk datang menyembah sang raja seperti tadi saya katakan. Tidak mudah saudara berjalan bermil-mil. Butuh persiapan. Mungkin kita lihat di gambar-gambar kok gampang sekali ya. Mereka tiga onta gitu ya. Sepertinya Alkitabiah, sebenarnya Alkitabiah saudara. Saya yakin mereka bawa makanan. Saya tidak tahu saudara, saya belum pernah ke Israel. Siapa sini sudah pernah ke Israel? Saya belum. Nah, jadi jauh saudara jaraknya ya. Dan itu butuh akomodasi dan lain sebagainya saudara. Nah, saya melihat di sini bahwa mereka saudara benar-benar bahasa Jawanya itu all out buat Tuhan ya. Sungguh-sungguh mengerahkan segala kemampuannya untuk melihat sang raja. Pertanyaannya begini saudara, bagaimana dengan hidup kita? Ketika kita mendengar bahwa Yesus sudah bertata dalam hidup kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mencari Yesus? Apakah hari ini saudara hadir ya hanya untuk memenuhi undangan saja? Apakah dalam setiap ibadah saudara juga setiap minggu atau ada komsel, ada apapun. Saudara hanya memenuhi bangku kosong? Tanpa memiliki satu kerinduan datang kepada Tuhan. Saya ajarkan saudara kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Di mana saya dipercaya menggembalakan. Bahwa saya katakan begini, bahwa sekali-sekali saudara kita datang kepada Tuhan. Bukan untuk meminta-minta. Mohon maaf. Sekali-sekali deh saudara. Tapi datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Bukan berarti tidak boleh minta-minta. Tuhan saya penuh dengan pergumulan. Tuhan saya belum dapat pekerjaan. Tuhan usaha saya lagi merosot. Tidak apa-apa saudara minta. Tapi saya ajarkan begini. Coba sekali saja saudara. Ketika saudara datang kepada Tuhan. Saudara punya kerinduan. Tuhan aku ingin menyembah Engkau. Aku ingin datang hanya untuk bertemu dengan Tuhan. Bukan untuk pamer pakaian. Natal kan gitu saudara. Wah saya banyak saudara melihat kalau Natal. Saya itu pangling lihat siapa saudara ya. Jemaat Tuhan di tempat ini, waduh kalau Natal itu berhias dan lain sebagainya. Kadang-kadang saya bingung saudara. Ini mana yang namanya Ciaicu di belakang gitu ya. Yang mana namanya Ciserli. Saya kadang-kadang bingung loh. Ini siapa kok muda sekali gitu ya. Oh dipoles saudara luar biasa ya. Nah saudara bukan untuk itu saudara. Tapi pastikan kau berjumpa dengan Raja di atas segala raja. Tepuk tangan buat Tuhan kita amin. Haleluya. Saudara, kita lihat bagaimana Paulus melayani Tuhan. Saya singgung sedikit apa yang dialami oleh Paulus. Saya bacakan dengan cepat. 2 Korintus 11 mulai ayat 23.
Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. Dan 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di laut. Dalam perjalananku, saya bacakan, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu memelihara semua jemaat-jemaat. Saudara, mohon maaf, saya bukan menggurui gembala-gembala di tempat ini. Tapi saudara, mari kita melihat apa yang dilakukan oleh orang Majus, saudara. Mereka benar-benar melihat tanda bahwa Sang Juru Selamat yang lahir. Mungkin tanda ini saudara adalah satu keilmuan yang tingkat tinggi saudara. Sehingga mereka mengerti ini benar-benar Yesus, ini benar-benar Sang Juru Selamat. Dan mereka memahami yang datang itu bukan selevel Raja Herodes saudara. Tapi Raja di atas segala raja. Sehingga mereka datang menyembah Tuhan waktu itu saudara. Dan apa yang mereka lakukan? Sama seperti Rasul Paulus. Datang dengan menyembah Yesus. Datang dengan bersungguh-sungguh, melayani dengan sungguh-sungguh saudara. Saudara boleh lihat apa yang kami lakukan di tempat ini. Saya awali dengan doa. Saudara pikir jemaat kami maaf banyak duit. Enggak saudara. Jujur. Persembahan kami kalau saudara lihat di YouTube. Kami buka YouTube. Enggak seberapa saudara. Tapi kami memulai dengan doa. Mungkin saudara lihat bangunan ini. Ini semua karena Tuhan. Saya enggak ikut bayar. Tuhan yang bayar saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ini saudara ketika kita mau sungguh-sungguh. Dan saya saudara menginvestasikan waktu saya di tempat ini saudara. Untuk tidak pergi-pergi dulu. Ya betul ya Pak Daniel ya. Pak Daniel sedang saudara. Ini pimpinan proyek yang membangun saudara. Yang merenovasi. Tepuk tangan buat Pak Daniel. Tuhan Yesus tentunya ya. Saya investasikan waktu saya di sini. Mengurus jemaat saudara. Dan saya tahu saudara. Bahwa ketika saya lakukan itu. Tuhan punya rencana-rencana besar dalam kehidupan kita. Dan saya bersyukur dengan rasa sukacita Bapak Ibu gembala-gembala bisa hadir di tempat ini. Saudara yang kasihan Tuhan, kita melihat bagaimana orang-orang Majus saudara bersungguh-sungguh dengan sepenuh hati datang menyembah Yesus. Nah, kemudian selanjutnya ya yang kedua adalah mempersembahkan yang paling berharga dengan penuh sukacita. Saudara lihat dalam Matius pasal 2 ayat 10 sampai 11. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu apa saudara sujud menyembah dia. Mereka pun membuka apa saudara tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya yaitu apa? Emas, kemenyan dan mur. Zaman itu saudara, itu adalah persembahan yang paling berharga waktu itu. Dan saudara melihat mereka tidak tanggung-tanggung saudara. Memberikan kepada bayi Yesus. Untuk mereka saudara menyembah Sang Raja. Saudara yang kasihan Tuhan, demikian juga dengan hidup kita saudara. Ada banyak orang mempersembahkan tapi tidak penuh dengan sukacita. Ada orang yang mempersembahkan tapi tidak sepenuh hati. Ada saudara ya. Tapi itu tidak ada di sini ya. Itu jemaat yang ada di luar sana saudara ya. Di Pulau Madura, Pulau Bali. Sini jemaat Bondowoso luar biasa. Memberinya tidak tanggung-tanggung saudara ya. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Haleluya. Nah saudara jadi bersukacita mereka memberikan dengan sukacita yang paling berharga saudara. Pertanyaannya begini saudara. Apa yang sudah kita berikan buat Tuhan? Mungkin saudara tidak punya harta, kekayaan, emas seperti sekarang mereka ini saudara. Tapi saudara punya hati. Saudara lihat kami tidak punya full time di sini. Tidak ada full time saudara. Saya kadang-kadang saudara, mungkin ada Bu Antonio di sini, tidak ada ya. Saya kadang-kadang nyapu sendiri saudara di depan. Saya bakar sampahnya saudara. Banyak yang menilai begini, wah Pak Herman tidak boleh dong lakukan itu gembala. Saya bilang saya harus setia di sini. Dan saudara di sini yang nguras WC siapa saudara? Pak Daniel. Ya, yang lain juga saya sebut.
Pak Daniel ada 2 saudara ya. Itu pengacara di belakang sedang main drum. Nah saudara yang kasih Tuhan. Jadi benar-benar saudara kami lakukan dengan penuh sukacita tanpa hitung-hitungan saudara. Dan apa yang Tuhan kerjakan saudara kepada orang-orang seperti ini. Dia pasti saudara memberikan saudara sesuatu yang lebih. Perhatian khusus buat orang-orang seperti ini. Nah saudara yang kasih Tuhan lanjut ya next. Yohanes 12 saudara saya perlihatkan bagaimana seorang wanita yang ketika waktu itu namanya Maria mempersembahkan minyak narwastu. Saya bacakan. Yohanes 12 ayat 3 sampai 5. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Nah, maksud daripada Yudas Iskariot ini bukan karena mengasihi orang miskin, tidak. Tapi karena dilihat pemborosan. Untuk apa kamu datang ke gereja? Untuk apa kamu persembahkan ke gereja? Padahal saudara, saya mau katakan begini, bahwa Alkitab kita memang selalu isinya berbanding terbalik dengan dunia. Saudara saya mau tanya, hemat pangkal? Itu dunia kan? Tapi saudara firman Tuhan bilang begini saudara. Kalau kamu semakin menabur, kamu akan semakin diberkati. Yang setuju katakan amin. Loh kayaknya enggak setuju. Enggak setuju nih dengan Pak Herman gitu ya saudara. Tapi saya mau katakan, saya bisa buktikan saudara. Orang-orang seperti akan dipakai Tuhan. Baik dalam bisnis, usaha dan pekerjaan. Semakin banyak dia investasikan hidupnya buat Tuhan. Ingat bukan berbicara soal harta saja. Tapi juga waktu, tenaga kita, pikiran kita untuk Tuhan kita berikan. Saya yakin saudara, Tuhan akan melihat orang-orang seperti ini. Nah, kalau saya boleh kalkulasi, saya hitung-hitung saudara, kalau di Bondowoso ini kan UMR gitu ya, kira-kira 50.000 lah kata-kata yang paling rendah. Kalau dikalikan 300 dinar upah sehari orang Israel waktu itu. Jadi saudara, 15 juta waktu itu. Entah itu kalau di Surabaya beda lagi kan harganya. Ya, nah saudara seperti itulah saudara yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Dan mereka memberi dengan penuh sukacita. Mereka tanpa maksud dan tujuan lain. Pokoknya saya mau memberi. Dan setelah itu apa saudara? Balik lagi. Banyak orang menabur saudara masih ngomong di luar bahwa ini loh saya yang menabur. Saya ajarkan jemaat di tempat ini tidak seperti itu saudara. Kalau nabur. Jangan hitung-hitungan. Dan jangan diingat-ingat lagi gitu ya saudara ya. Karena apa? Karena memang kalau kita penuh dengan sukacita pasti kita akan merelakan saudara. Dan ini yang dilakukan oleh orang Majus. Nah next yang ketiga, saya cepat saja, lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Saudara yang kasih Tuhan, waktu itu saudara saya bacakan ya Matius pasal 2 ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Ayat sebelumnya saya bacakan, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak, kemudian ia menyuruh pergi ke Betlehem. Katanya, ini kata Herodes, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Jadi dengan harapan nanti kalau mereka sudah bertemu dengan Yesus, orang Majus ini, mereka kembali dan kemudian memberikan kabar kepada Herodes. Maksud Herodes adalah untuk membunuh Yesus. Tapi rencana jahat Herodes diketahui oleh orang-orang Majus. Artinya begini saudara. Mereka walaupun Herodes waktu itu seorang raja yang berpengaruh. Mereka tidak takut. Mereka bertaruh nyawa. Herodes bukan tidak punya pasukan waktu itu. Pasti saudara. Pengintai zaman sekarang saudara ya. Ada istilah intelijen gitu ya. Tidak sembarangan saudara. Zaman itu pun sama. Disuruh mengintai, kamu ikuti orang Majus. Saya yakin seperti itu saudara kisahnya. Mungkin tidak ditulis di Alkitab. Mereka berani saudara untuk menghindar dari Herodes waktu itu. Dan tidak takut sama sekali sebab mereka lebih takut kepada Tuhan. Saya berdoa saudara, jemaat Tuhan di tempat ini lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Amin. Jangan tidak ke gereja jangan saudara mau ke gereja gara-gara saudara ditegur oleh gembalanya. Saya sering negor, kok enggak datang ke gereja? Saya ingatkan saudara, jangan gara-gara itu saudara. Tapi takutlah kepada Tuhan.
Bahwa ketika saya tidak ibadah, maka itu merugikan saya. Ketika saya tidak ibadah hari Minggu atau ibadah-ibadah lain, maka saya ini merasa bahwa saya ini kok sesuatu yang berbeda dalam kehidupan saya. Saudara, ayo kita lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Saya juga sama, saudara. Saya takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Sekalipun saudara, kadang-kadang kan begini saudara. Saya ajarkan kepada jemaat, kepada orang tua saudara yang mungkin belum bertobat saudara. Kita boleh tidak setuju. Pendetanya pun saudara, saya ingatkan bahwa saya boleh dikritik. Saudara jemaat, saya katakan tidak setuju dengan saya. Tapi hormat dan respek harus. Yang setuju katakan amin. Hormat dan respek harus saudara. Karena berkat itu tercurah dari jubah, dari kepala, janggut dan jubah. Kalau saudara tidak setuju dengan orang tua atau pemimpin saudara, bukan berarti saudara tidak hormat. Karena ketika saudara tidak hormat, saya percaya berkat itu akan terhalang saudara ya. Mungkin sampai leher saja gitu ya. Tidak sampai ke bawah, tidak sampai ke dalam kehidupan kita saudara. Dan ini yang dilakukan oleh orang Majus. Next, mau dibantu. Nah, Filipi 2 saudara. Ini yang dilakukan oleh Yesus, taat sampai mati. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan upahnya luar biasa saudara. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara yang kasih Tuhan, orang yang taat saudara, itu akan Tuhan angkat tinggi. Amin. Saudara, yang kita lakukan nih cuma taat. Kami saudara, saya sebagai gembala di tempat ini saya katakan saya cuma taat. Selebihnya saudara, berkat itu Tuhan yang menjadi bagiannya. Cuma taat saudara. Melakukan perintah Tuhan. Ketaatan dalam berlalu lintas, ketaatan menghormati orang tua, menaati pemimpin, dan seterusnya saudara. Saudara tinggal taat, selanjutnya Tuhan akan memberkati dengan caranya sendiri yang tidak pernah saudara duga. Sebab firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, ayo taat kepada Tuhan. Dengan cepat saja, next ya. Yang keempat, nah ini saudara tema kita, saya singgung sedikit. Perjumpaan dengan sang raja membawa kepada jalan yang baru. Saya bacakan Matius tadi ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, saya membaca juga banyak artikel saudara, bagaimana referensi daripada memaknai bahwa pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saya menemukan makna begini, yang pertama, meninggalkan jalan hidup yang lama sebagai manusia baru. Perjumpaan dengan Tuhan akan membawa saudara untuk melihat atau ada perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Yaitu apa saudara? Meninggalkan jalan hidup yang lama sebagai manusia baru. Saya minta nada G. Ya, izinkan saya nyanyi. Saya suka nyanyi. Saya berlatar belakang worship leader ya, saudara, song leader di gereja saudara. Iya, nada G. Haleluya. Supaya kita tidak tegang. Oh nih Pak Herman marah-marah padahal jemaat orang gitu. Saya tidak marah-marah saudara. Saya cuma nabrak. Ku telah mati dan tinggalkan. Yang bisa nyanyi semuanya. Cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, amin. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Ya stop, musik saja dengan pelan, haleluya. Nah saudara, ketika seorang berjumpa dengan Tuhan, saudara, Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kita bisa meninggalkan cara hidup yang lama, masuk ke dalam cara hidup yang baru yang berkenan di hati Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah kudus. Bukan dengan kekuatan kita saudara, tapi Roh Kudus yang memampukan kita. Orang percaya bisa jatuh dalam dosa enggak? Bisa, jangan salah, pendeta pun manusia.
Saya bisa jatuh dalam dosa, tapi saya tidak bisa dikuasai oleh dosa. Kalau saya berdosa, saya harus cepat bertobat. Itu tanda orang yang mau terus menempuh hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Dan makna yang kedua, di dalam Tuhan selalu ada jalan terbuka. Saudara, apa yang menjadi pergumulanmu hari ini? Seperti orang Majus, jalannya saudara itu sepertinya digiring kepada kebinasaan. Saya yakin Herodes punya niat jahat, banyak niat jahatnya. Mungkin bukan hanya membunuh bayi Yesus, tapi dia juga bisa membunuh raja-raja waktu itu, saudara. Tapi Tuhan bukakan jalan baru. Saya percaya ketika ada jalan buntu dalam kehidupanmu, Tuhan akan buka jalan. Ketika tembok besar berada di depanmu, maka firman Tuhan katakan, firman Tuhan akan berjalan di depanmu sebagai penerobos. Dan tembok yang besar seperti halnya tembok Yeriko akan diruntuhkan dalam nama Yesus. Yang setuju katakan amin. Dan berita selanjutnya maknanya adalah dia akan menerangi jalan hidup kita. Saudara, waktu orang Majus ini saudara mau kembali, bintang itu dilihat dalam sebuah mimpi, kamu harus jalan lain. Dan jalan yang gelap itu saudara, itu diterangi oleh firman Tuhan. Jalan gelap saudara hari ini, mungkin saudara menghadapi tahun 2023. Bukan sesuatu yang mudah. Pak, bisnis saya masih seperti ini Pak. Pak, ekonomi saya, rumah tangga saya masih gelap Pak. Tidak ada harapan, belum dapat pekerjaan. Saya tidak ada modal Pak. Kekuatan saya seperti ini Pak. Tapi saya mau katakan saudara, Tuhan akan menerangi jalan kita. Katakan teman sebelahnya, Tuhan akan menerangi jalanmu. Tepuk tangan, saya undang kita bangkit berdiri, haleluya. Yesus kau lah juru selamatku, ku akui kau Tuhan bagiku, ya Tuhan. Kau terang bagi jalan gelapku, kau pintu bagi setiap jalan. Yesus kaulah juru Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, ku akui kau Tuhan bagiku, kau terang bagi jalan gelap, kau pintu. Mari sekali lagi katakan, Yesus. Jemaat saja, mari hamba Tuhan katakan, Yesus kau. Bagi setiap jalan, kau pintu bagi setiap jalan, kau pintu bagi setiap jalan. Izinkan saya berdoa hari ini. Bapak, kami mengucap syukur Bapak. Biarlah apa yang kami rayakan hari ini bukan rutinitas. Selama bulan Desember tanggal 25 atau di bulan-bulan Desember kami merayakan Natal tanpa makna, tanpa mengambil satu sikap untuk kami berubah hidup kami. Biarlah hari ini Tuhan, siapapun kami Bapak, termasuk hamba-Mu, mendapatkan kekuatan. Kami percaya Bapak firman-Mu yang akan terus menegur, menguatkan, mengingatkan kami, mengajar kami. Untuk kami hidup lebih berkenan di hati-Mu. Kami mau belajar seperti orang Majus, di mana mereka Tuhan pakai dengan luar biasa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan percaya firman Tuhan itu hidup. Katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati. Iya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saatnya kita akan candlelight. Saya undang, kita akan nyanyikan satu pujian. Bapak Ibu Saudara sudah dibagikan lilin, nanti bisa dinyalakan masing-masing ya.
The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and Kepada Bapak Pendeta Jody dari GPIB untuk maju ke depan untuk penyalaan lilin, atau yang mewakili mungkin. Saya mengundang kepada Ibu Pendeta Susana Monika dari GPDI untuk maju ke depan. Kepada Bapak Pendeta Petrus Damasena dari GSJP untuk maju ke depan. Yang mewakili Bapak Domingus. Ada? Kepada Ibu Pendeta Kristianti Retno dari GKJW atau yang mewakili. Saya mengundang kepada Ibu Pendeta Hermina Lau atau yang mewakili dari GPPS. Saya mengundang kepada Bapak Pendeta Martin Nugroho dari GKI atau yang mewakili. Saya mengundang kepada Bapak Pendeta Yohan Rusli dari GBI atau yang mewakili. Bapak Sekretaris Bamak untuk maju ke depan. Saya undang untuk bangkit berdiri semuanya. Bapak Robert untuk maju ke depan untuk doa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Malam yang bahagia ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Biarlah berkat Natal boleh kami alami. Dan berkat tahun yang akan kami lewati itu bisa terjadi atas hidup kami. Berkat Natal adalah berkat sukacita, kabar baik. Biarlah di tahun yang akan kami lewati ini Tuhan akan membuka jalan bagi kami. Sesuatu yang tertutup akan dibukakan oleh Tuhan. Setiap lembah-lembah akan ditutup. Setiap bukit-bukit akan diratakan. Dan kami percaya Engkau adalah gembala yang baik yang bertanggung jawab atas kami hamba-hambamu
atas kami gerejamu yang ada di kota Bondowoso ini ya Tuhan. Terima kasih kami bersyukur. Biarlah berkati juga bangsa negara kami Indonesia ini. Dari pusat sampai daerah, bahkan kota Bondowoso adalah kota yang diberkati oleh Tuhan. Kota yang makmur, kota yang menjadi contoh atas dunia ini, menjadi kota yang rukun, damai, kondusif. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan berkati keluarga hamba-Mu di tempat ini yang sudah menyediakan tempat bagi kami. Tuhan sediakan berkat-berkat luar biasa. Tuhan akan mengembangkan, Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat, pintu-pintu anugerah. Pintu-pintu akan terbukakan untuk gereja-Mu di tempat ini, bahkan hamba-Mu. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan.
Puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Bamak Bondowoso. Waktu dan tempat dipersilakan. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut bersyukur karena kita bisa berkumpul bersama-sama untuk merayakan Natal Bamak di malam yang indah ini. Perlu saya beritahukan bahwa kenapa mendadak, bahwa kami memang rencananya nanti tahun depan mengadakan Natal seperti semula karena ini masih belum bebas 100%. Tapi tiba-tiba Pak Jeffrey dihubungi dari Pemda dan menyampaikan kalau tidak mengadakan kegiatan Natal tahun ini, nanti berikut akan membuat pengajuan baru lagi dan belum tentu untuk dana Natal itu bisa keluar. Jadi mendadak sekali. Jadi kami pikir-pikir bagaimana nanti, dan waktu saya menghadiri Natal dan peresmian ini tepatnya bagus. Pak Pendeta Herman Lipi bicara kepada saya, Pak, tempat ini bisa digunakan. Jadi pada waktu kami bertiga ketemu untuk bicara Natal, sudah ada di pikiran saya GBI Rock, dan menjadi kenyataan. Terima kasih Pak Pendeta. Semuanya baik sekali, WL, singers, penari, pujian. Saya sangat terharu, Kesia, sangat memberkati sekali. Devasi, pujiannya luar biasa, semua luar biasa. Saya ucapkan terima kasih. Tentu di momen Natal ini kita bersyukur, kita sudah bisa agak bebas lah merayakan Natal. Kita sudah dari Pemda, sudah Pak Bupati bilang sudah bisa lepas masker. Hanya ya tentu kita juga waspada. Jadi yang pakai masker dan tidak pakai masker tidak berdosa sama-sama. Jangan bahaya yang tidak pakai masker. Enggak. Dan dari tempat ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada GBI Rock, Bapak Ibu Gembala, seluruh majelis gereja, jemaat. Kami sudah menikmati fasilitas luar biasa, musiknya luar biasa, semua luar biasa. Luar biasa ya, bukan di luar sana. Dan doa kami Tuhan Yesus akan memberkati. Sebelum nanti ada persembahan, tapi saya panggil Bapak Ketua, Sekretaris dan Bendahara maju ke depan, karena kita akan membagikan dulu tali asi kepada perwakilan gereja, dan nama-namanya sudah ada sama Pak Sekretaris dan Bendahara, dan sekaligus mungkin ada pengumuman pada nanti persembahan. Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat Natal 2022. Ya, saya bisa melihat wajah-wajahnya. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Pak Ketua Bamak. Malam ini kami akan membagikan tali asi seperti disampaikan Pak Ketua tadi kepada beberapa jemaat, anggota jemaat yang ada yang sudah menyerahkan daftar namanya ke saya, yang saya sudah share juga di grup, yang akan berhak untuk menerima tali asi dari gereja-gereja. Saya mohon segera tampil ke depan dari GPBS kalau ada ya, yang saya tidak dapat infonya, tapi kalau ada silakan maju cepat, nanti saya akan mendata di sini. Kemudian GPDI Battle ada 2 nama yang sudah masuk, Lydia Ceblik Ismojo, kemudian Ponadi.
Silakan langsung maju. Kemudian dari GSJPDI Batu Karang ada. Kemudian GKJW Bondowoso ada 2 nama juga yang sudah masuk di daftar yang dikirim ke saya. Ini yang dari mana ini? Yang anak Vito GKJW ya? Ya. Anak Vito dan De Olivia ya. Kemudian GPIB Bapak Hadi Suwandi, Ibu Suwarni Borotoding. Kemudian GKI Bondowoso ada. Kemudian selanjutnya GBI Rob. Ada yang mau terima tali asi 2 orang. Kemudian GBI Kol Sugiono 1 orang yang mungkin diwakilkan atau ada yang hadir, silakan. Kemudian GKT ada. GKT 1 orang ya, yang Ibu Penny ya. Ya, baik. Ya, ada. Selanjutnya dari Victory Ibu Ismiati, Di bawah pun bisa. Ibu Brigita. Bisa di bawah. Silakan langsung maju nama-nama yang saya sebutkan. Kemudian GBEDI Parakletos, Bapak Yoyo, Ibu Yohana. GPDI Berea, ada 1. Maju. GPDI Siloam Maesan, ada. GPDI Siloam Maesan. GSJPDI Maesan ada. Menerima tali asi 1 orang. Enggak ada. Lanjut. GPDI Efrata Tamanan. Budi, wakili. GPDI Tapen. Kemudian GPDI Ebenezer Prajekan. Pak Oni. GSJP DI Prajekan. GSJPDI Wonosari ada. Dan Kemudian GPDI Cerme, GSJPDI Sumberwingin, GSCP Sumber Beringin. GPDI Sempol, kemudian GBI Blessing. Sempol. Oh sudah, Blessing sudah. Sempol, Ibu Rahel terima mewakili. GPDI Tegalampel. Ada tadi. Ya. Baik. Itu nama-nama yang saya sudah panggil, ini perwakilan dari beberapa gereja. Ada gereja yang mungkin tidak menyerahkan karena mungkin 4, 6, tidak ada yang 8, 10, 12, 14, 6, 18, 20, 22, 24, 25. baik bisa diserahkan. Pak Bendara serahkan langsung. Selain ini Bapak Ibu Pendeta juga yang hadir kami absen nanti waktu pulang ya. Tolong belum absen juga. Yang belum absen diabsen, bahkan undangan atau jemaat yang hadir belum absen tolong absen karena Jangan duduk kami karena butuh absen. difoto bersama dengan kami. Pengurus. Sekali lagi setelah ibadah Bapak Ibu Pendeta jangan cepat-cepat pulang, ketemu dulu dengan kami pengurus Bamak. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Dan seterusnya kami serahkan kepada WL. Iya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta Ibu Pendeta Penny untuk berdoa untuk persembahan.
Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan untuk kasih kemurahan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sampai hari ini Tuhan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah sukacita kami merayakan Natal bersama sore hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberi kami kesempatan untuk memberikan persembahan buat Tuhan. Mari Tuhan berkenan memberkati akan setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan buat Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau sendiri yang menolong tiap-tiap kami. Tuhan memberkati pekerjaan, pelayanan yang Tuhan percayakan pada kami masing-masing. Tuhan juga yang akan menolong bendahara dari Bamak yang akan mengelola persembahan ini, biarlah sungguh dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan saudara kami dalam kami sebentar akan memberikan persembahan Tuhan yang memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Selamat menabur untuk pekerjaan Tuhan khususnya di Bamak ya. Oke. Kita akan menari buat Tuhan. Amin. La la
Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita boleh merayakan Natal, Bamak dengan sukacita. Saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Saya undang Bapak Pendeta Joni Hardi untuk membawa kita dalam doa berkat. Saya persilakan. Mari kita tundukkan kepala, mengucap syukur. Haleluya, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami telah menerima kabar Natal yang dimana Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan benih kebenaran itu kepada kami. Biarlah Tuhan, tolonglah, bukan sampai di sini, kami akan meneruskan perjalanan hidup kami. Untuk kami tetap setia kepadamu, berada di dalam jalan kebenaran-Mu, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya hidup kami berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua imam-imam-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberkati hamba-Mu di tempat ini, hamba-hamba-Mu yang lain dalam tugas yang Kau percayakan, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami telah menerima kesempatan untuk kami mengikuti Natal dari Bamak ini. Tuhan memberkati ketua Bamak dan stafnya semua, Tuhan berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih, kami mengucap syukur, Engkau baik dan setia kepada kami. Jika kami sebentar akan kembali ke tempat masing-masing, kami yakin penyertaan, perlindungan dan pemeliharaanmu atas kehidupan kami, umat-Mu dan hamba-hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara pilih kasih oleh Tuhan, pulanglah, terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus, kekuatan dan penghiburan Roh Kudus memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, pelayananmu, bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan menerima berkat-Mu. Haleluya, haleluya. Yang percaya kita bersama berkata, amin. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Saya atas nama Bamak mengucapkan selamat Natal tahun 2022 dan menyongsong tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Amin.